Habis itu darah, kalau dada itu apa aja? Ayo, ibu nggak usah. Dada kan auskultasi apa? Ini. Fokus. Kalau itu kan iya, misalnya kita auskultasi, kita palpasi, benar? Tapi kan kita ini mau fokus ke maternitasnya. Ya, ini apa berarti pertama yang dilihat semuanya loh, karena nanti pas Kesimetrisan payudara. bagus ya, bentuknya simetris atau enggak, apalagi kebersihannya. bagus sekali yang tadi ibu bilang. Nah kan dia kan bakal melahirkan, bakal nyusuin. Kalau intinya kotor bagaimana, ya kan? Oke, apalagi Putihnya menonjol apa tidak. Ekspertif apa Invertit. atau rata, kan ada rata ya. Jadi intinya rata, benar-benar rata gitu. Terus ada yang invertit. Iya, kalau mendem Ada yang ekspertit. Kalau ini ekspertit ya. Coba ini kita lihat. Ini ekspertit. Ya, ekspertit, invertit atau rata nih. Ya Allah. Nah, ya ini kan nonjol. Ekspertit. Nonjol. Ini kan orang bule. Saya belum memperkenalkan diri ya, mohon maaf ini yang baru-baru ya. Ada diperiksa apa di sini? Areola tadi oke, bagus, kebersihan dan sebagainya. Apa lagi saya? Oke, apa lagi? Sudah keluar belum kolostrumnya? Mungkin belum masih kan kolostrum. Kita cek kalau biasanya kehamilan yang udah 7 bulan, 28, 32 minggu tuh biasanya suka, kalau kita ini suka ada yang udah bening, cairan bening itu kolostrumnya. Oke, tapi ada yang belum keluar. Oke, daerah dada, kepala, dada selesai. Kita langsung fokus ke sini. Ini kenapa tidak ada itu ya? Bukan adalah yang bagian diperiksa saja, ya. Jadi tidak ada yang misalnya begini ngablak, nggak boleh. Harus benar-benar ketutup, ya seperti ini. Intinya kita bisa periksa daerah. Nah, ini pun sama seperti ini. Kelihatan jelas gak? Nah, supaya nanti videonya lebih jelas lagi, mana ya? Masih ini hanya untuk ini aja nggak boleh, aslinya kan nggak boleh. Ini supaya kalian kelihatan ya, seperti ini. Kita mulai di leopard 1. Apa itu leopard 1? Penentuan kehamilan dan bayinya terdapat dalam kudus. Apa lagi? Menentukan usia kehamilan, menentukan bagian apa yang ada di kudus. Jadi untuk usia kehamilan berarti ya kita itu harus nanti ukur berapa TFU. Apa itu? Tinggi fundus uterus. Pertama, terus yang kedua adalah leopard 2 untuk menentukan bagus. Punggung janin ada di sebelah mananya ibu? Kanan apa kiri? Dia tentu kalau yang keras. Udah. Kalau kita raba seperti ada bidang datar, ya, memberi tahanan yang lebih besar, berarti itu punggungnya di situ. Apakah puka atau puki? Nah, berarti lawan arahnya kalau puka berarti sebelah kirinya si ibu ya, bukan pemeriksa ya, ingat ya, ibu.
patokan kanan kirinya juga ibu. Nah itu bagian-bagian kecil berarti kan ekstremitas. Kenapa bagian-bagian kecil ada tonjolan-tonjolan? Nah itu berarti bagian tangan atau kaki si baru leopard tiga. Leopard tiga itu untuk menentukan Bagian apa yang berada di bawah? menentukan bagian apa? Maksudnya si bagian janinnya itu apa? Yang ada di bawah, yang sifisis ini apa? Apakah kepala atau bokong? Tentu kita cek and recheck dengan di sini. Ya, baru leopard 4. Leopard 4 tergantung bisa dilakukan bisa tidak. Kalau dia belum masuk PAP, pintu atas panggul, bagian bawahnya nih belum masuk pintu atas panggul, maka kita bentar ya izin. Setelah kita periksa TTV segala macam, ibunya jangan lupa tuh suruh BAK dulu kan, karena kan nanti kita akan tekan, kita papasi kita dulu. Kalau lagi kita tekan-tekan, aduh kan kencing gitu kan, repot. Jadi BAK dulu dan juga menghindari rasa tidak nyaman ibunya ya. Nah, terus kalau leopard 1 ini kaki ditekuk, ibu disuruh kaki tekuk. Nih ingat posisi kita, posisi kita tuh lebih menghadap kepada ibu, bukan begini kebalik. Kalau begini, misalnya kan bisa aja Kak. Kalau kita nggak ngerti kan teorinya, itu kalau leopard 4. Begini tuh kalau leopard 4, karena kita kan mau melihat seberapa jauh presentasi bagian bawah masuk PAP itu leopard 4. Ya, jadi si ibunya juga kakinya diluruskan. Kalau leopard 1, 2, 3 kakinya ditekuk ya. Jadi seperti ini kita kumpulkan dulu nih ya, bismillah. Kita kumpulkan dulu ininya. Kadang-kadang kan ibu suka ada juga tuh mungkin lagi main bola atau lagi apa dari lainnya, dia suka ada ke kiri gitu posisinya ya, jadi kelihatan perutnya tuh ada yang ke kanan kayak gitu. Ya udah kita indikan dulu, ketengahkan dulu, kumpulkan, lalu kita pegang nih sini, nih langsung pegang gini. Tapi gue pengen nyobain dulu beneran. Kita pegang udah ketemu nih TFU-nya di sini misalnya TFU-nya ya. TFU-nya misalnya pertengahan antara pusat sama PX ya. Terus kita raba. Nih, raba nih. Oh, ini kurang bulat. Rabanya nih kurang bulat. Terus agak lunak, tidak keras ya. Berarti bokong. Nah, kalau kurang bulat, lunak, kurang melenting, itu pasti insya Allah 99% bohong. Tapi supaya kita ini ya, kalau untuk cepat periksa langsung nih, sebenarnya leopard 3 bisa kita kerjain. Oh iya, bawahnya bulat keras, melenting, itu udah pasti. Ini bokong, di sini ke kepala. Tapi kan kita mau urutan dulu karena kalian mah proses belajar 1, 2, 3, 4 dulu. Tapi kalau yang sudah mahir langsung tuh biasa gini, set, oh iya bokong langsung di kepala. Tinggal gitu, dikeras, bidang datar, membeli tahannya, nah itu udah selesai. Itu leopard udah selesai. Tapi kita kan proses belajar leopard 1 sampai 4 ya. Jadi si ibu dikup ini. Oh iya segini, terus kurang bulat, kurang lenting, ini ya kita lagi ngomongin ini, terus lunak, nggak keras, lagi bawah. Nah kita tentukan tadi di mana TFU-nya di sini, maka kita pakai meter line. Nah jangan lupa kalian menggunakan meter line-nya, kita itu kan pakainya senti. Betul? Yuk. Bukan pakai inci loh ya. Kalau inci itu di Belanda, di Inggris itu pakai inci. Nah kita ini pakainya senti. Oleh karena itu jangan kebalik. Supaya objektif, yang sentimeter itu di bawah. Ini sentimeter tuh.
Kalau ini namanya inci, tuh kelihatan, ya kan? Panjang-panjang inci. Kalau sentimeter kan ini. Nah, supaya objektif kan kita biasanya gitu tuh, begini aja cepet. Enggak, sentinya di bawah. Terus 0, ini ada angka 0, bukan dari sini ya. Ini ada angka 0-nya di sini. Berarti di simplisis sini, ya, di bawah sentiannya, terus ke sini, incinya di atas, bukan dari sini, bukan. Ini lihat dari 0. 0-nya di mana? Di sini. Ya. Ini sampai sini tadi misalnya. Kan kita belum tahu ini berapa. Dibuka baru kelihatan. Oh, ternyata 24 cm. Nanti kita hitung. 24 cm itu berapa minggu? Catat dulu. Berapa usia kehamilan? Kita bisa tekan ini. Tekan dulu. Ini tahan. Kita di sini raba. Oh, kalau teraba nih kayak ada datar, bidang kan ini punggung. Misalnya punggungnya di sini ya, misalnya ya. Ini kan ini kebalik nih kayaknya melintang apa nih. Anunya di dalamnya. Kalau ini ceritanya di sini tuh lebar. Ada bidang datar. Terus memberi tahanan yang lebih besar. Misalnya kalau kita giniin, dorong ke sini, kita ini dia kayak ini kayak berbalik itu, memberi tahanan yang lebih besar. Itu punggung. Nah, pastikan nih kalau di sini keras, lebar, ya memberi tahanan yang lebih. Kita pastikan di sininya sebelah kanan ibu nih. Oh, ya, ini ada bagian-bagian kosong. Terus teraba ada tonjolan-tonjolan kecil, bagian berarti ini ekstremitas tangan sama kaki kan? Dia kan begini posisinya, betul, Naku? Nah, oke, bukan mau tinju bukan ya, tapi emang begini dia posisinya ya, nggak bila kebayangkan? Baik, bukan karena dia mau tinju, bukan dia emang gitu. Nah, terus lanjut ke level 3. Karena di atas itu teraba bokol, maka di bawah pasti akan teraba biasanya gimana? Kepala keras, bulat, melenting. Bulat, ya kan? Dan kalau belum masuk PAP itu dia melenting. Melentingnya gimana? Kalau kita begini nih, kepalanya kita pegang nih, kita kesiniin, ya, kita lepas gini dia akan gitu, kayak gini nih, kepala kita pegang, kita giniin, dia kayak ting gitu. Ya kok begini maksudnya itu dia kayak balik lagi, kita gini dia kayak balik gitu ya, sekali doang, bukan begini kalau begini kan mainan ya kan? Oke, bulat, keras dan melenting. Oh, ini masih bebas digerakkan. Kalau masih digini bebas gerakan, berarti dia belum masuk PAP, belum masuk pintu atas panggung. Galak. Menentukan belum tentu kepala kan tadi. Oke, karena ini bohong berarti menentukan kepala. Presentasi namanya presentasi, apa yang ada di bagian bawah. Kalau keras, bulat, melenting itu kepala. Nah, itu kasus 1. Kasus 2 misalnya Pintu atas pas panggung. kita gini nih udah agak susah digoyangkan, berarti presentasi dalam hal ini kepala sudah masuk pintu atas panggung. Apalagi kalau sama sekali sudah tidak bisa digerakkan, berarti sudah masuk spina ischiadica kan, ya kan? HOTS berapa? Kalau sudah HOTS 3 kan ada HOTS 1, 2, 3 dan sampai 5. Ini kalau sudah masuk HOTS 3 spina ischiadica sama sekali udah nggak bisa digerakkan. Udah masuk ke dalam, ya, udah nggak bisa. Ya. Tapi misalnya nanti juga rumusnya beda tuh. Sudah masih bisa digoyangkan, sedikit bisa digoyangkan, atau sudah mulai susah, atau sama sekali sudah tidak. Ya.
Nah, baru kalau memang sudah masuk PAP ya, kita DJJ nanti nih di akhir aja dulu supaya kelar dulu dapat 1 sampai 4-nya. Baru kita akan cek sudah sejauh mana bagian bawah, dalam hal ini adalah presentasi kepala masuk pintu atas panggul atau spina ischiadica. Kalau sudah susah digerakkan, si ibu suruh selonjor. Tadi kan ditekuk, badan kita sudah begini. Tadi kan 1, 2, 3 menghadap ke kepala ibu. Begitu yang keempat berarti sudah ke sini, paham? Tangan kita raba, masukkan. Kalau misalnya begini, berarti baru sedikit yang masuk PKP. Ya, nanti dikurangi dengan 13, sebagian kecil yang masuk. Tapi kalau sudah separuh misalnya, ya, separuh nih masuk PAP pintu atas panggul, nah nanti ada tuh rumusnya, berarti dikurangi 12. Tapi kalau tangan kita sama sekali udah nggak bisa masuk, berarti presentasi benar-benar sudah masuk spina ischiadica yang tadi udah benar-benar nggak bisa digoyangin, benar-benar emang sudah mau lahiran, ibarat kata begitu, ya. Nah nanti rumusnya beda lagi, dikuranginya dengan 11. Ya. Kalau ini kan 24 tadi, masih bebas, biasanya masih bebas digerakkan. Ya, seperti itu. Nah, dari baru setelah itu silakan. Kan itu sampai ini ya, level 4 karena tadi sudah masuk. Nah, itulah DJJ. Untuk DJJ kalau saya lebih senang selesai dulu semua. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian mau, kalau setelah level 2 dilakukan bisa nggak? Bisa aja. Terus kalau misalnya setelah level 3, iya bisa. Setelah selesai level 4, ya bisa. Nah gimana cara periksanya? Tadi kan punggungnya di sebelah mana? Ya jangan lupa nih, ya, jelinya. Punggungnya sebelah mana tadi? Kiri. Berarti Puki. Kita nyalain dulu. Ini tergantung, ini karena nggak ada monitor ya. Ini kasusnya misalnya belum masuk dulu ya, belum masuk PAP ya, masih bebas digoyangkan ya. Berarti ada di kuadran ya, bawah ya, kiri ya, bener nggak? Ada di kuadran bawah kiri. Nih berarti dari sini, pokoknya antara ini nih. Ini kan dibagi 4 nih kayak gini. Nah ini kuadran kiri bawah nih. Paling carinya nggak akan jauh-jauh dari sini. Di sini nggak, kurang jelas, sini sampai dapat sampai sini. Oh ternyata nemu di sini. Baru diem tangan kita, jangan begini-begini, ya kan? Kalau udah ketemu jangan begini-begini. Tadi kan kalau lagi nyari kita, oh ini nggak dapat ke sini, ini nggak dapat ke sini, gitu kan? Nggak dapat ke sini. Oh kalau udah ketemu mah, misalnya di sini udah ketemu, tangan kita diem, duk 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 duk. Nah kalau di monitor biasanya kalau ada monitor muncul langsung 145 misalnya, 150 atau 135. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita hitung aja 1 menit. Paham? Ya, 1 menit kita hitung. Tuk 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 tuk. Ini ada bunyi kan di sini tuk tuk tuk. Itu untuk DJJ. Nah sekarang ini biasanya kalau belum masuk PAP. Kalau sudah masuk PAP, apalagi sebagian besar, nah itu kan kita mencari DJJ ini kan di punktum maksimum. Punktum maksimum itu daerah antara kepala dan punggung janin. Itu bunyi denyut jantung yang paling terdengar jelas ya. Nah, namanya punktum maksimum. Nah itu tadi kalau belum masuk daerah sini toh. Kalau sudah masuk sebagian besar atau kepala sudah masuk, dia kan mengalami ini ya, putaran taksi dalam kan. Nah itu biasanya ini nih posisinya sudah begini, kepala masuk tuh udah di sini, jadi punggungnya lebih jelas di sini antara pusat sama simptisis.
Kalau sebagian besar kasusnya udah sebagian besar masuk besar, ini di sini antara ini dengan ini di sini buntu maksimumnya itu. Nanti di soal-soal hukum itu pasti biasa keluar. Ya, di soal hukum itu keluar biasanya. Nah, duduk. Nah, udah. Dah, sampai sini dulu jelas tidak?